Shalom, selamat sabat kepada semua teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Ariel Kurnaidi. Pada hari sabat ini, kita akan kembali untuk mempelajari pelajaran sekolah sabat kita di kelas Cornerstone. Dan pada hari sabat ini, pelajaran kita sudah tiba di pelajaran yang ke-9. Dengan judul pelajaran, yaitu bukan perkara lucu. Yang diambil dari dalam cerita Alkitab, di dalam kitab Kejadian pasal 19 ayat 1 sampai ayat 14. Juga di dalam komentar Roh Nubuat dalam buku Alfa dan Omega jilid yang pertama pasalnya yang ke-14. Juga yang menjadi ayat inti kita pada hari sabat ini adalah di dalam Kejadian pasal 19 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Keluarlah Lot, lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Teman-teman, pelajaran sekolah sabat kita pada hari sabat ini adalah kembali melanjutkan pelajaran di dua sabat yang lalu, di mana pada saat dua pelajaran kita di dua sabat yang lalu, di sana diceritakan bahwa Abraham menemui atau kedatangan dua orang tamu yang sangat spesial, yaitu dua orang malaikat Tuhan. Dan pelajaran sekolah sabat kita pada hari sabat ini adalah melanjutkan kisah itu, di mana setelah kedua malaikat ini pergi dari rumah Abraham, mereka melanjutkan perjalanan untuk pergi ke sebuah kota, yaitu yang bernama Sodom. Dan singkat cerita, ketika kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang, seseorang, yaitu keponakan Abraham yang bernama Lot, sedang duduk di pintu gerbang kota itu, yaitu kota Sodom. Dan ketika melihat mereka, Lot sujud mukanya sampai ke tanah dan berkata kepada dua malaikat tersebut, "Tuan, silahkanlah singgah ke rumah hambamu ini. Bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu. Maka besok pagi tuan boleh melanjutkan perjalanannya." Kemudian apa jawab kedua malaikat itu? "Tidak, kami akan bermalam di tanah lapang." Tetapi singkat cerita, oleh karena Lot sangat mendesak mereka, akhirnya kedua malaikat itu singgah dan masuk ke dalam rumah Lot. Kemudian tidak hanya sampai di sana, Lot menyediakan hidangan-hidangan yang istimewa bagi kedua tamunya itu. Dia juga memberikan makan, dia membakar roti dan lain sebagainya. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu marah. Dia pergi ke rumah Lot dan menggedor-gedor pintu rumah Lot. Mulai dari yang muda sampai yang tua, mereka semua datang ke rumah Lot. Mereka tidak senang ada tamu laki-laki, dua orang yang tinggal di dalam rumah Lot. Tetapi Lot dengan segala usahanya, dia berusaha untuk mengamankan kedua tamunya itu. Bahkan di sini dikatakan, "Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu, aku mempunyai dua orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu, perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku." Oleh karena usaha Lot yang sebegitu rupa, bahkan dia berusaha untuk menyerahkan kedua anak perempuannya supaya jangan kedua tamunya ini diapa-apakan oleh penduduk sekitar. Tetapi penduduk sekitar, orang-orang lelaki yang datang ke rumah Lot tidak setuju dengan tawaran dari Lot. Mereka tetap memaksa masuk, dan sebelum orang-orang ini berhasil masuk ke rumah Lot,
Lot ditarik masuk ke dalam rumah oleh kedua malaikat ini. Dan mata-mata dari penduduk-penduduk sekitar itu dibutakan oleh malaikat-malaikat itu. Sehingga walaupun mereka mencari kemanapun yang ada di rumah Lot, mereka tidak bisa menemukan malaikat itu dan juga menemukan Lot. Singkat cerita, akhirnya mereka tidak bisa menemukan dan mereka akhirnya pulang ke rumah masing-masing. Dan setelah mereka pulang, kedua malaikat itu berkata kepada Lot, "Siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantumu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini, sebab kami akan memusnahkan tempat ini. Karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya." Kedua malaikat ini bertanya kepada Lot dan menyuruh siapa saja keluargamu yang ada di kota ini, suruh mereka untuk keluar. Karena Tuhan akan memusnahkan kota yang sangat jahat ini. Sudah banyak orang yang mengeluh akan kota ini, kota yang jahat ini, kota yang tidak ada belas kasihan ini, kota yang sudah tidak baik dipandang oleh Tuhan. Dan keluarlah Lot, seperti ayat inti kita tadi, dia menemui kedua bakal menantunya yang akan menikahi kedua anaknya yang perempuan tadi. Tetapi apakah kedua menantunya ini menerima akan nasihat Lot? Mereka, kedua menantunya ini, berperilaku sebaliknya. Bukannya mereka menerima nasihat dari bakal mertuanya, bahkan mereka mengolok-ngolok Lot. Mereka berpikir bahwa Lot ini adalah sebagai orang yang berolok-olok saja. Mereka tidak percaya akan apa yang dikatakan oleh bakal mertuanya ini. Teman-teman, pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini berhenti sampai di sini. Dan pelajaran dari kisah Lot ini yang bisa kita ambil pada hari Sabat ini adalah yang pertama. Jika kita melihat seseorang yang membutuhkan bantuan, baiklah kita untuk membantu mereka. Kita tidak perlu memandang siapa mereka, kita tidak perlu memandang apa yang akan mereka lakukan sebagai timbal baliknya. Yang kita harus lakukan adalah berbuat baik kepada siapa saja tanpa memandang siapapun. Tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan balasan dari apa yang kita lakukan. Sama seperti Lot, ketika dia memandang kepada kedua malaikat itu, kepada dua tamu itu, dia langsung menyuruh mereka, menawarkan tempat kepada mereka untuk tinggal bermalam. Dan bukan hanya sampai di situ, ketika mereka sudah tiba di rumah, Lot juga menyediakan hidangan-hidangan dan juga lain sebagainya. Biarlah kita sama seperti Lot. Jika kita kedatangan seorang tamu, biarlah kita melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Semua yang bisa kita lakukan, memberikan makanan, memberikan minuman, dan lain sebagainya, baiklah itu kita lakukan. Kita harus menjamah, kita harus ramah siapapun yang datang ke rumah kita. Sama seperti firman Tuhan di dalam kitab Ibrani pasal 13 ayatnya yang kedua, firman Tuhan mengatakan, "Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat." Firman Tuhan di sini dikatakan, jangan lupa kamu memberi tumpangan kepada siapa saja. Karena siapa tahu di antara mereka yang kita beri tumpangan itu adalah malaikat-malaikat, utusan-utusan Tuhan. Dan pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil, Lot pada saat itu dia tinggal di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah lingkungan yang tidak baik. Dan biarlah jika kita berada seperti Lot, jika kita berada di tengah-tengah lingkungan yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, di lingkungan yang sudah tidak menurut lagi akan perintah Tuhan, baiklah kita tetap berintegritas.
Kita harus tetap menjadi umat-umat Tuhan. Kita tetap harus menunjukkan siapa diri kita sebagai umat Tuhan. Janganlah kita terpengaruh dengan lingkungan sekitar. Janganlah kita terpengaruh dengan keadaan, kondisi di sekitar kita. Apakah itu kondisinya tidak baik? Baiklah kita untuk tetap baik. Biarlah kita tetap untuk menurut setiap firman Tuhan. Walaupun itu susah, tetapi dengan pertolongan Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa kita akan bisa melakukannya. Dan dengan seperti itu, kita akan menjadi terang di tengah-tengah lingkungan yang gelap. Kita akan menjadi garam di tengah-tengah lingkungan yang tidak ada rasanya, di tengah-tengah lingkungan yang hambar. Seperti firman Tuhan, baiklah kita menjadi terang dunia, baiklah kita menjadi garam dunia di lingkungan kita. Dan dengan demikian, firman Tuhan akan tersebar dengan tingkah laku kehidupan kita sehari-hari. Dan dengan itu, kita akan menjadi berkat bagi banyak orang di lingkungan kita. Inilah video pembelajaran Sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini. Dan jika teman-teman semua suka, silahkan untuk di-like dan juga komen di bawah. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe. Dan kalau teman-teman subscribe, jangan lupa untuk nyalakan loncengnya. Dan kalau teman-teman rasa video ini layak untuk di-share, silahkan untuk di-share ke seluruh sosial media teman-teman semua. Saya Ariel Kurnedi, sampai jumpa di video pembelajaran Sekolah Sabat berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.